Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Agustini akan sedikit menjelaskan Al-Quran dan Yudaisme Kristen. Selama beberapa dekade terakhir, Al-Quran bergerak lebih dekat ke arah ruang diskursif yang kita bayangkan sebagai Barat. Nah, tidak lagi hanya kitab suci dari minoritas yang penting, Al-Quran telah menjadi fokus perhatian masyarakat yang gerakan ini bertepatan dengan penataan ulang ganda. Dalam konteks sejarah kita sendiri, di satu sisi telah menyadari bahwa kitab suci Islam harus dipahami tidak hanya sebagai dokumen dasar komunitas Islam, tetapi juga dalam dialog dengan dunia zaman kuno akhir yang transisinya ke abad pertengahan, dipercepat oleh kebangkitan dari masyarakat Islam itu sendiri. Berlawanan dengan upaya komparatif polemis agama di masa lalu, banyak sarjana kontemporer yang sebagian besar mencerna pelajaran postkolonialisme sejauh mereka cenderung tidak berusaha membangun keunggulan satu tradisi atas tradisi lainnya. Maka ada banyak cara di mana Al-Quran tidak selaras dengan asumsi biasa yang kita pegang tentang zaman kuno akhir. Dan bahkan saat-saat ketika Al-Quran membantu kita menantang asumsi ilmiah kontemporer tentang Yudaisme dan Kristen dan Islam, hanya berusaha untuk menggantikan keduanya. Akan secara singkat memperkenalkan aspek-aspek kunci kesarjanaan pada 4 topik. Yang pertama, bagian pertama, Al-Quran, Alkitab, dan tradisi Islam. Nah, 4 bab di bagian ini memperhatikan dengan seksama peran yang dapat dimainkan oleh tradisi Islam itu sendiri dalam membentuk pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Al-Quran. Tradisi ini telah melestarikan teks Al-Quran dan menawarkan kepada para siswanya banyak untuk memahami pesannya, terutama dengan melestarikan ingatan budaya tentang konteks sejarah Arab yang konkret dari Al-Quran. Lanjut bagian kedua, fokus pada kitab suci Yahudi dan Kristen yang telah kita jumpai. Bagian pertama, bagian kedua dari ini terdiri dari 2 bab yang menawarkan jawabannya yang berbeda atas pertanyaan sejauh mana seorang dapat membaca Al-Quran dalam dialog langsung dengannya. Alkitab, sejarah panjang kesarjanaan Barat sebelumnya, mulai dari studi klasik seperti yang dilakukan oleh Kari Ahrens hingga publikasi yang lebih baru seperti karya Angelica menunjukkan bahwa pandangan Al-Quran tentang apa yang sebenarnya merupakan Alkitab bukanlah masalah sepele, melainkan kunci untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran. Cara Al-Quran memahami kesinambungan Taurat dengan Injil dan kitab suci sebelumnya dengan dirinya sendiri, yaitu menunjukkan pada aspek pendekatan tipologis Al-Quran yang pada gilirannya akan membentuk cara di mana kita memahami konteks Al-Quran itu sendiri. Bagian ketiga, Al-Quran dan kekristenan. Ini menyajikan perhatian besar pada sarjana baru-baru ini terhadap nilai tradisi Kristen untuk pemahaman Al-Quran. Dan yang terakhir lebih jauh, ini menekan konteks Arab, Alkitab Yahudi dan Kristen, Al-Quran, dan upaya untuk mengembalikan orang-orang sezamannya ke asal-usul agama ideal yang berhubungan dengan Abraham. Nah, ini dengan
demikian membahas titik tertentu dalam pengembangan studi Al-Quran. Studi masa depan pasti akan mengangkat meningkatkan pengetahuan kita dengan memasukkan lebih banyak data historis dan pertimbangan mereka. Selanjutnya saya Arista Nadia Alfadela ingin mencoba mengurai statement para orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran diwarnai oleh ajaran Yahudi Kristen. Yang pertama, Abraham Geiger. Geiger merupakan pencetus pertama pendekatan historis kritis. Ia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan imitasi dari ajaran Yahudi. Ia berpendapat dalam beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran meminjam tradisi Yahudi, yaitu 14 kosakata bahasa Ibrani, seperti Sakinah, Togut, Furqan, Malakut. Yang kedua, beberapa aspek keimanan dan doktrin keagamaan yang dipinjam dari ajaran-ajaran sebelumnya, seperti penciptaan langit, bumi, dan seisinya dalam 6 hari. Yang ketiga, tentang aspek-aspek konsep sholat, seperti konsep sholat khauf dan etika sholat berjamaah. Dengan semua argumentasinya itu, Geiger tidak setuju bahwa Al-Quran merupakan kitab suci paling otentik, karena banyak ajaran Yahudi yang dipinjam oleh Islam. Kedua adalah Theodor Nöldeke. Pemikiran Abraham Geiger itu dikembangkan oleh seorang sarjana Jerman yang merupakan peletak dasar sejarah Al-Quran di kalangan Barat, yaitu Theodor Nöldeke. Hal tersebut karena ia menganggap bahwa agama Yahudi lebih tua dari agama Islam. Nöldeke mengkaji Al-Quran dari segi sejarah penulisan, variasi bacaan, dan hal yang berkenaan dengan Mushaf Utsmani. Nöldeke juga dikenal sebagai penggagas utama kajian kronologi Al-Quran, karena ia menata ulang surat-surat dalam Al-Quran menjadi bentuk kronologis. Nöldeke mengatakan bahwa Al-Quran itu bersumber dari kitab Yahudi. Semua ajaran-ajaran seperti kisah-kisah Nabi, bahkan surat pertama, jelas merupakan tiruan dari kitab Yahudi. Ketiga adalah William Muir. William Muir adalah pakar modern setelah Abraham Geiger dan Theodor Nöldeke. Gagasannya tentang persoalan ini memberikan pengaruh khususnya pada perkembangan kesarjanaan Barat dalam menghasilkan karya-karya yang berkaitan dengannya. Muir mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengambil ajaran-ajaran yang dibawanya dari Yahudi dan Kristen. Pengambilan ajaran ini melalui keterhubungannya dengan pengikut dari dua agama ini saat di Mekah, Madinah, dan Ukas. Yang keempat adalah John Wansbrough. Ia adalah seorang ahli tafsir terkemuka di London, dikenal sebagai pengkritik paling tajam terhadap kenabian dan Al-Quran. Kenabian Muhammad dianggap tiruan dari kenabian Musa alaihissalam, bukan dari segi biografis, tapi konsep yang disusun sebagai teologi Islam tentang kenabian. Dalam karyanya Quranic Studies, Source and Methods of Scriptural Interpretation, Wansbrough mengatakan bahwa Al-Quran merupakan tiruan dari kitab Taurat. Selain itu, tentang pandangannya terhadap fenomena Isra Mi'raj dianggap tidak benar. Quran Surat Al-Isra ayat 1 menunjukkan adanya tambahan ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Musa yang kemudian dimodifikasi oleh penulis Al-Quran sehingga seolah-olah Nabi Muhammadlah yang melakukan perjalanan tersebut. Setelah kita membahas tentang biografi tokoh orientalisme yang membahas tentang keterkaitan Al-Quran
dengan Yahudisme, sekarang kita akan membahas sedikit tentang konsep dan pemikiran tokoh tersebut, yaitu konsep dan pemikiran tokoh Abraham Giger. Ada beberapa hal atau tema dalam Al-Quran yang menurut Giger itu Nabi Muhammad SAW mengadopsi dari agama Yahudi. Yang pertama yaitu linguistik atau kebahasaan, yang kedua adalah doktrin dan keimanan dalam agama Islam, yang ketiga adalah peraturan-peraturan hukum dan moral, yang keempat adalah pandangan hidup, dan yang kelima adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, linguistik atau kebahasaan. Jadi Giger dalam bukunya itu menjelaskan bahwa ada sekitaran 14 sampai 16 kosakata dalam Al-Quran yang diambil atau diadopsi dari agama Yahudi, seperti tabut, jannatun aden, Taghut, kemudian jahanam, dan lain sebagainya. Untuk Jannatun Aden, mengapa Giger menjelaskan bahwa kosakata tersebut diambil dari agama Yahudi? Contohnya adalah kata Jannatu Aden. Nah, dalam bahasa Arab, Jannatu memiliki arti kebun, taman, dan juga surga. Sedangkan Aden memiliki arti kesenangan atau kebahagiaan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Aden memiliki kata atau memiliki makna tempat tinggal nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Ibrani, yaitu Adam dan Hawa. Nah, sedangkan dalam Injil, kata Aden itu memiliki arti kebun atau pohon. Nah, dan biasa disebut sebagai Taman Eden. Nah, dari ketiga kata ini semuanya mewakili kata surga, yaitu sesuatu hal yang digambarkan sebagai sebuah taman, dan di dalamnya itu terdapat kebahagiaan-kebahagiaan. Nah, dari sini Giger menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad mengadopsi tema atau konsep Jannatu Aden, konsep surga Eden dari Yahudi kepada Islam sebagai balasan bagi orang-orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua adalah pembahasan mengenai keimanan dan doktrin dalam agama Islam. Contohnya, di sini mengapa Giger menyatakan bahwa Nabi Muhammad mengambil kepercayaan atau konsep hari akhir dari Yahudi, itu karena beliau menemukan konsep ini berada di dua kitab ini, yaitu Bible milik Yahudi dan juga Al-Quran dari Islam. Demikian karena Giger menganggap menjadikan Bible dan Yahudi ini sebagai rujukan bagi Nabi Muhammad atau orang Islam. Jadi yang dilakukan oleh orang Islam ini merupakan sesuatu yang pengaplikasian atau penciplakan dari agama Yahudi. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep mengenai peraturan-peraturan hukum dan juga moral. Nah, untuk peraturan moral di sini dari Bible maupun Al-Quran sama-sama memberikan aturan untuk berbuat baik kepada orang tua. Di dalam Bible terdapat dalam Bible Jamot ayat 6, sedangkan di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Kemudian untuk peraturan-peraturan hukumnya yaitu mengenai peribadatan. Kemudian konsep keempat yang dikemukakan oleh Giger ini mengenai pandangan terhadap kehidupan. Nah, poin-poin yang dikemukakan oleh beliau diantaranya adalah anjuran atau perintah untuk husnul khotimah ketika meninggal. Perintah husnul khotimah ini dalam Bible terdapat dalam
Balaam 22 ayat 10, dan sedangkan perintah atau anjuran husnul khotimah bagi umat Islam di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Imran ayat 192. Kemudian poin selanjutnya yaitu amal jariah. Jadi antara Islam dan juga Yahudi sama-sama percaya bahwa seseorang apabila ia telah meninggal, semuanya akan mengalami semuanya akan meninggalkan orang tersebut, kecuali amal-amal kebaikannya yang telah dilakukan selama masa hidup. Kemudian konsep yang kelima adalah mengenai kisah-kisah atau cerita-cerita dalam Al-Quran yang dianggap mengambil dari tradisi atau kisah dari bangsa Yahudi, yaitu kisah-kisah raja-raja laki-laki atau pemimpin laki-laki, pemimpin yang patriarkis, yaitu kepemimpinan dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh, dan kemudian kisahnya kepemimpinan Nabi Nuh hingga Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Musa, yang semuanya itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Kesimpulannya adalah yang pertama, Geiger dalam analisisnya ini berusaha untuk membuktikan bahwa Yahudi memiliki keterpengaruhan yang sangat banyak bagi Al-Quran. Dan yang kedua adalah meskipun Al-Quran memiliki kesamaan pembahasan atau konsep dengan kitab-kitab suci sebelumnya termasuk Bible, Al-Quran ini merupakan sesuatu atau kitab yang original, yang luar biasa, yaitu wahyu dari Allah SWT yang tidak dapat diragukan lagi, dan menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih dari kami, kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.